Halo sob, balik lagi dengan gue Indra di besok pagi dan kali ini tepatnya kita lagi berada di luar di lokasi di mana tempat ini menjadi salah satu tempat sebagai bumi perkemahan juga. Maksud dari kedatangan gue ke sini karena gue ingin mengangkat salah satu kisah dari narasumber yang mana ia adalah seorang SAR yang ikut terjun langsung di lokasi pencarian salah satu korban yang kemarin hilang di Gunung Salak dan ditemukan dalam kondisi MD. Oke, kita langsung aja nih. Siapa narasumber gue kali ini? Halo, Bang Oduh. Halo Bang. Waduh, gokil nih. Udah lama kita gak ketemu. Udah lama gak ketemu kita Bang. Nah, kira gue bisa mampir nih ke markas lu nih. Aduh, markas. Nah, ini Mang Oduh, dia salah satu tim pencarian yang kemarin ikut dalam proses pencarian korban. Ini kalau boleh tahu selama 3 hari tuh Bang? Selama 3 hari Bang, pencariannya ya, open SAR-nya. Open SAR 3 hari? 3 hari. Oke. Untuk kalau kita hitung dari hari Minggu itu pencarian warga Minggu malam. Oh, berarti total keseluruhannya dari warga sampai SAR ini 4 hari 4 hari Bang. Nah, ini kan kejadian yang sering banget terjadi ya. Apalagi akhir-akhir ini banyak sekali kejadian-kejadian seperti pendaki tersesat, hilang, bahkan sampai MD. Dan ini terjadi juga di Gunung Salak. Dan di sini gue sebagai tim besok pagi turut berduka cita kepada keluarga korban. Semoga diberikan kesabaran dan ketabahan. Dan kali ini gue akan mendengarkan kisah dari Mang Oduh gimana dia saat proses pencarian korban hingga akhirnya ditemukan. Nah, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa juga dengar kita di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Dan bagi teman-teman semua yang mau menjadi narasumber, langsung aja kirim cerita kalian yang bakal gue cantumin di bawah sini. Mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, segmen Pendakian Horor dimulai. Horornya jika tidak siap. Oke, jadi nama saya Oduh ya. Nama sih Ahmad Gunawan, Raden Ahmad Gunawan. Cuman biasa manggil Oduh. Nah, gue ikut operasi SAR kemarin yang lansia hilang di Gunung Salak 2025 ya. Nah, jadi gue ini emang tergabung di beberapa organisasi. Salah satunya di Relawan Gunung Salak, namanya RGS. Itu Relawan Gunung Salak, ngejabat sebagai ketua umum RGS. Oke, dan udah mulai ikut SAR dari cukup lama sih Bang. Oke. Dari 2017 2018 mulai ikut itu beberapa opsar lah ya. Cuman nggak melulu di gunung, ada gempa lah apa macam-macam lah gitu. Gue ini gabung di Sispala dulu 2012, namanya Palakerikon. Akhirnya mulai kenal dunia gunung hutan di situ. Mulai tertarik lah gunung hutan segala macam dan diceritain pengalaman teman-teman yang tentang pernah hilang, pernah banyak kendala di gunung segala macam. Di situ gue udah mulai aware lah ya, maksudnya emang bener bahaya banget nih berarti kan. Ya 2016 gue diriin organisasi namanya Talas Bogor Adventure. Dan di situ setelah banyak belajar, banyak memahami sesuatu gitu, terutama dunia pendakian ya, gunung hutan. Gue berpikir kalau seorang pecinta alam itu harus juga mencintai manusianya juga Bang. Karena manusia itu bagian dari alam. Jadi jangan sampai kita cuman ke alam itu nikmatin cuman naik gunung, ke susur sungai, caving atau segala macam. Kita melupakan faktor manusia. Manusia pun bagian dari alam gitu. Nggak bisa dipungkiri gitu. Jadi ya di situ mulai terbentuk gitu ya, pemahaman itu udah mulai terbentuk. Dan akhirnya aku pun nyari-nyari tahu materi-materi baru, dapatlah sosiologi pedesaan segala macam, ilmu-ilmu lain. Dan gue pikir SAR itu penting juga, apalagi kita bergelut di dunia itu, kita paham ya, kita ngerti ilmu-ilmunya, sedikit ngerti ilmu-ilmunya. Akhirnya di situ mulai gue bukan tertarik sih, tapi terpanggil mungkin ya. Terpanggil untuk ikut kegiatan-kegiatan pencarian opsar gitu Bang. RGS ini terbentuk dari tahun berapa tuh? RGS itu sebenarnya udah lama ya, terbentuknya mah udah lama gitu, tapi waktu itu masih sebatas komunitas biasa. Itu tuh masih sebatas forum biasa. Jadi ada kumpulan anak-anak yang suka naik Gunung Salak gitu ya. Dikumpulin lah, akhirnya dibentuklah RGS oleh Pak Sukiman, Kepala Resort Salak 2. Dan mulai tahun 2023
itu mulai pembentukan resmi struktural, secara struktural ya. Oke. Ngebantu Basarnas bikin acara SAR Community. Oke. Di 2023 itu di Sukamantri bikin acara, dan di situ juga sekalian peresmian pembentukan RGS. Dan ya gue terpilih sebagai ketua umum. Anggotanya lumayan banyak ya, karena kita sebenarnya lebih ke semacam forum bang, semacam forum. Jadi di RGS ini tergabung banyak relawan-relawan lain bang. Dari organisasi komunitas lain itu tergabung banyak. Jadi kita lebih ke semacam wadah mungkin ya, gitu bang. Jadi ada banyak sebenarnya di RGS ini. Oke. Nah, ini bahas tentang Gunung Salak nih. Kalau dari sudut pandang Mang Odo tersendiri, Gunung Salak itu kayak gimana sih gambarannya? Gunung Salak itu gunung paling indah sih bang. Menurut gue, gunung paling indah, paling eksotis gitu ya. Terutama hutannya, hutan hujannya gitu, itu wah beda lah feel-nya sama gunung-gunung lain menurut gue ya. Itu lumayan beda. Entah kenapa di gunung ini, Gunung Salak ini bawaannya itu terutama di hutannya ya, buat kita jadi lebih tenang gitu bang, lebih tenang, ngerasa damai gitu. Apalagi kalau pas di hutan ada kabut datang nih, wah kerasa tenang banget, damai banget Gunung Salak itu ya. Tapi di balik keindahan itu ada banyak bahaya juga bang di Gunung Salak. Kondisi medannya ekstrim banget di Gunung Salak. Terus juga karena banyak punggungan, banyak puncakan juga di Gunung Salak, jadi bisa kemana-mana kalau misalkan tersesat gitu. Oke. Oke, jadi awalnya nih malam-malam ya, sekitar jam 10 nih ya, jam 10 malam. Saya dapat kabar nih dari teman, ada orang hilang di wilayah Gunung Salak, tepatnya di Calobak sih. Nama daerahnya Calobak. Dia minta tolong tuh. Oke, akhirnya kita cari-cari info lah ya, cari-cari info. Dapatlah info ternyata A1 valid, karena keluarga korban ini udah laporan ke Polsek. Dia itu udah laporan ke Polsek. Nah, laporan di Polsek itu keluarga korban bilang nama korbannya Pak Ayon ya, dia umur 60 tahun. Dia berangkat ke gunung berdua sama temennya, sekitar umur 50. Bilang ke keluarga itu dia mau cari angin. Mau refreshing lah gitu. Jadi dia emang orang situ sebenarnya, orang kampung situ, Kampung Bobojong namanya. Akhirnya mulailah dia start ke atas itu Minggu pagi jam 8 pagi dia berangkat ke atas. Nah, ini menurut informasi awal ya. Menurut informasi awal itu sekitar jam 9 pagi korban ini berpisah nih, terpisah sama si saksi ini nih, temannya nih. Sempat terpisah, dia terpisah. Dari keterangannya ya. Akhirnya saksi nyari-nyari jalan. Dia mungkin mikirnya korban udah di atas. Mikirnya. Saksi berangkatlah ke atas, maksain berangkat ke atas, sampai atas ternyata Pak Ayon ini, survivor ini nggak datang-datang gitu. Dia tungguin sejam nggak datang-datang. Akhirnya dia nyoba turun ke bawah, karena mungkin menurut dia Pak Ayon udah turun lagi gitu kan. Akhirnya mulailah dia turun ke bawah, sampai ke bawah tersasar dia. Sempat tersasar juga nih saksi ini, dia sempat tersasar. Lumayan lama tersasarnya, itu sekitar jam 3 dia tersasar, muter-muter, akhirnya dia nemu pipa paralon. Pipa paralon, dia ikutin jalan paralon sampai bawah lagi sekitar jam 9 malam. Lumayan lama tuh bang. Jadi sampai bawah jam 9 malam, akhirnya korban ternyata belum pulang, akhirnya laporan lah segala macam. Nah, mulailah di hari itu juga mulai pencarian sebenarnya, tapi masih pencarian warga ya. Malam itu juga masih warga yang melakukan pencarian malam itu juga. Iya, minggu malam mulai pencarian tuh. Nah, awal yang pasti kan yang ngevalidin lu ya, cari informasi valid. Akhirnya karena itu posisinya udah malam dan gak mungkin juga kita berangkat ke sana gitu malam-malam itu, karena itu masih diskusi banyak hal lah, karena
kita baru dapat informasi benar-benar validnya itu sekitar jam 12 jam 1 malam. Oke. Akhirnya besok pagi hari Senin itu mulailah datang pencarian. Mulai datang nih tim SAR, macam-macam dari Basarnas, BPBD, Damkar, kepolisian, terus juga relawan-relawan. Banyak lah pada datang. Kita akhirnya bikin posko awal. Posko awal itu di Kampung Bobojong. Oke. Jadi di situ ada tempat semacam apa ya? Tempat buat trekking. Jadi kayak ada base camp tapi dikelolanya sama warga gitu loh. Dikelola sama warga. Akhirnya kita bikin posko di situ. Mulailah kita asesmen segala macam. Kita nyari tahu tentang apa aja pakaian korban pakai baju apa, terus apa aja yang dia bawa, segala macamnya kita cari, dia jalurnya kemana, kita asesmen. Ketika sudah beres asesmen, akhirnya mulailah dibagi beberapa SRU. Buat pencarian nih, SRU, Search Rescue Unit. Jadi dibagi ada 5 SRU waktu itu. Kemarin tuh ada 5 SRU. SRU 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini tim drone. Jadi buat pengintaian, mantau aja dari atas. SRU 1 itu dia berangkat ke titik-titik pencari jejak, dia lebih ke nyari jejak dan nyari ke titik-titik rawan. SRU 2 juga sama. Lalu SRU 3 itu berangkat dengan saksi. Oh, yang saksi selamat itu ya? Saksi yang selamat itu dengan teman. Dia berangkat. SRU 4 itu susur sungai Citiis. Dia mengikuti sungai Citiis. Lalu SRU 5 itu drone. Gitu awalnya. Lalu mulai pagi, kita mulai setelah beres briefing, kita mulai berangkat di situ. Hari Senin. Senin itu hari pertama open SAR ya, pencarian, benar-benar pencarian. Hari dibuka. Jangan asal pegang lah, banyak daun putih. Mulailah kita berangkat, naik ke atas, nyari. Nah, si SRU 3 ini, dia bareng sama saksi nih. Jadi kondisi saksi waktu itu mungkin karena masih baru kejadian ya. Jadi dia masih shock, masih linglung lah. Dia masih bingung ini kemana gitu saksi. Akhirnya dibawalah dia itu muter. Dia ternyata melipir ke kanan, ke daerah kanan. Itu lumayan jauh ya, jauh lah. Itu medannya pun sulit, cukup sulit. Dibawa sana. Dan di sana dia bingung juga, maksudnya terakhir di mana ya saya ketemu agak kayak gitu loh. Dia masih linglung lah karena faktor shock itu. Nah, SR1 dan SRU2 ini mulai penyisiran area sebelah kiri, pinggiran jurang. Di pinggiran jurang dia nyisirin. Terus mereka naik ke atas sampai akhirnya mereka nemu ada ceceran, ada jejak. Ada temuan-temuan. Ada tebasan golok, bekas tebasan golok, juga ada beberapa ceceran lah, semacam karung pun ada kalau nggak salah ya. Karung? Karung. Akhirnya dia jalan ke atas nyusur dan ternyata di daerah situ itu sekitar dari base camp ya, dari Poskodal itu sekitar 2 jam ke lokasi itu, ke lokasi temuan itu sekitar 2 jam. Dan ternyata di situ ada longsoran. Ada longsoran lumayan dalam, itu longsorannya lumayan dalam. Akhirnya SRU 1 itu nyoba ngecek ke kedalaman berapa ini longsoran, dan konfirmasi juga melalui HT itu ke Poskodal. Akhirnya drone pun sama ngintai, ngecek di mana sih posisi longsorannya, kayak gimana kelihatannya dari atas, dari udara. Pas dicek ternyata dari drone pun lumayan tinggi longsorannya itu. Lumayan tinggi. Pas SRU 1 mengecek itu belum terlihat ada apa-apa ya. Ada indikasi kemungkinan ke arah sini nih, karena longsoran tebing lumayan dalam gitu ya. Pas dicek ternyata diperkirakan longsorannya itu tebingannya ada sekitar 150 meter lebih. Wih, dalam banget ya. Dalam bang, gitu. Nah, di hari itu sejak ditemuin longsoran, akhirnya dari Poskodal pun mulai memusatkan ke situ. Ada indikasi ke situ. Jadi karena ada indikasi ya, ada longsoran. Jadi memusatkan ke situ karena temuan-temuan pun mengarahnya ke daerah situ. Ke daerah longsoran itu temuan-temuannya. Akhirnya
mulailah dicek kedalaman. Cuman karena pas waktu hari pertama itu peralatannya belum memadai, akhirnya tim 1 dan tim 2 mulai turun. Turun semua sekitar jam 4 sore, semua sudah sampai pos kodal. Di hari itu sudah sampai pos kodal, akhirnya ya saling bercerita lah ya, diceritain ternyata longsorannya lumayan dalam nih, 150 meter, kayaknya butuh beberapa tali, lumayan banyak tali, dan kelihatannya masih kelihatannya ya, karena belum ngecek ke bawah, itu rawan longsor juga, pijakannya tuh yang di situ. Nah, habis itu sekitar jam 7 setelah maghrib itu evaluasi lah kita evaluasi semuanya di situ, dan SRU 1 semuanya saling ceritain dan apa aja temuan-temuannya dan apa aja kendalanya. Akhirnya ya kendala dari SRU 1 itu satu peralatan, terus personil karena medannya cukup curam, banyak menebas ya, lumayan banyak menebas karena jalurnya bener-bener ya lumayan parah lah, ekstrim, dan pijakannya pun licin, jadi beresiko juga buat tim pencari. Lalu SRU 2 hampir sama, dan SRU 3 pun jelasin soal kondisi medannya yang lumayan parah. Dan SRU 5 itu ngomong soal hasil pengintaian drone. Mereka datangnya telat karena gak di situ mereka. Beda daerah. Nah, SRU 4 ini Citiis juga dia minta peralatan yang proper untuk menyusuri sungai, karena emang sungai Citiis itu ya lumayan juga, apalagi sungai ya, maksudnya kita nggak tahu kapan aliran atau apa gitu kan, ngeri, apalagi situ ada longsoran kan, ngeri sewaktu-waktu ada longsoran pula. Jadi hasil evaluasinya lumayan lama sih, itu sekitar sejam ada. Akhirnya setelah evaluasi kita memfokuskan untuk esok hari di temuan SRU 1. Di lokasi longsoran itu. Gitu. Nah, hari Selasa ya, pencarian hari kedua tuh hari Selasa. Akhirnya masih sama dibagi 5 SRU juga, sama kayak hari pertama. Dimulai pencarian dari pagi, dari jam 7 sekitar jam 8 setelah briefing awal. Lalu akhirnya mulailah pencarian nih ke atas nih. SRU 1 sampai titik lokasi itu MPP namanya. Sampai MPP itu sekitar jam 10 pagi. 10 pagi. Nah, karena mereka udah bawa alat proper, peralatan udah lengkap, akhirnya mereka mulai penurunan tuh ke bawah, mulai descending. Mereka ngeset alat sekitar jam 11 siang, mereka mulai rappelling ya, mulai descending ke bawah, cek lokasi. Dan akhirnya pertama ditemuin itu ada karung yang pertama, dan makin turun ke bawah, akhirnya mereka menemukan survivor nih, korban. Mereka menemukan korban dalam kondisi sudah tak bernyawa ya, sudah meninggal dunia kondisinya. Nah, posisi korban dengan atas itu dia kan jatuh posisinya, karena itu jurangan. Itu perkiraan SRU 1 itu ada sekitar 80 meter, jadi lumayan tinggi, Bang. Lumayan tinggi, dia jatuhnya di 80 meter ke bawah. Akhirnya korban ya ditemukan gitu ya, dalam keadaan meninggal dunia. SRU 1 pun langsung konfirmasi ke pos kodal. Nah, di hari kedua ini pos kodalnya dipindah, Bang. Kenapa tuh? Dipindah karena di lokasi awal itu pos kodal kurang luas, terus juga komunikasi terganggu juga, buat Alkomnya terganggu, jadi perlu daerah yang lumayan besar lah ya. Nah, Kapolsek Taman Sari nawarin untuk buka posko di Polsek Taman Sari. Akhirnya bukalah pos kodal di Taman Sari.
Nah, laporannya SRU1 tuh ke pos Kodal kalau bahwa korban sudah ditemukan. Oke. Sekitar jam setengah 12 lah ya, setengah 12 siang. Oh, hari Selasa nih ya. Hari Selasa siang. Hari Selasa siang. Sekitar ya setengah 12 jam 12 akhirnya ketemu tuh laporan. Ketika sudah dikonfirmasi bahwa itu benar korban, benar survivor, Pak Ayon, akhirnya dari pos Kodal pun langsung ngelapor ke lokasi yang relawan yang ada di Kampung Bobojong nih, di Kampung Bobojong, bahwa korban sudah ditemukan. Tolong segera kirimkan logistik dan tandu, dan basket. Dan ya peralatan lainnya adalah untuk membawa jenazah karena kan ya laporannya udah ditemukan dalam kondisi meninggal gitu ya. Akhirnya kita nunggu karena si tandu ini emang adanya di pos Kodal. Di Taman Sari, jadi jaraknya lumayan jauh sebenarnya dari Kampung Bojong ke Taman Sari itu, ke Polsek Taman Sari. Ada sekitar jam 1 tandu sampai, kita mulailah berangkat ke titik lokasi itu, ke MPP itu. Rescue-nya pemuda Pancamarga Ditemani warga lokal. Nah, jadi menurut warga lokal, warga situ ya, untuk ke lokasi yang kemarin ada jalur yang lebih mudah, dibilang dibanding yang jalur sebelumnya gitu, yang dibanding jalur yang dilalui tim SAR sebelumnya gitu. Jadi akhirnya mereka yang nge-guide kita lah ke atas. Nah, ketinggian si MPP ini ada di sekitar 1003 meter mdpl, sekitar 1000 mdpl. Jadi kita mulai naik ke atas sekitar jam 1 siang. Jam 1 siang itu kita mulai naik ke atas, bawa tandunya pun kan lumayan berat ya. Tandu Basarnas gitu ya, lumayan berat. Kita bawanya estafet, jadinya ganti-gantian main jalan, dan itu yang bikin melelahkan gitu ya. Nah, cukup bikin melelahkan, ditambah kondisi medannya pun sulit kondisi medannya pun. Jadi ada beberapa titik yang kita harus menebas jalur. Kita mulai naik ke atas jam 1 start sampai sekitar jam 2-an, setengah 3 itu ternyata kita terlewat titik belok nih, karena kan yang ngebawanya warlock juga ya, warga lokal. Yang tahu kan mereka warga lokal nih belok-beloknya kemana. Ternyata terlewat titik belok. Kita itu ternyata sudah pas ngecek altimeter itu udah ada di ketinggian 1100. Jadi ada jarak 100 meter nih sama MPP. Akhirnya setelah diskusi, ini enaknya kemana? Apakah kita mau nerobos atau memutar balik ke bawah gitu ya? Nah, warga lokal nyaranin, udah mending kita turun ke bawah lagi, muter ke bawah. Jadi saya ingat tempatnya nih, dia bilang gitu. Akhirnya kita putusin turun ke bawah lah, muter balik lagi ke bawah. Nah, itu juga turunnya sulit di situ. Karena ya naik aja kita nebas gitu ya. Naiknya ke atas itu, ke atas nebas. Banyak pijakan-pijakan yang licin ya, tanahnya tuh licin, juga pinggiran jurang lumayan dalam, jadi meraba-raba gitu turunnya sulit, karena lebih sulit pas turun di situ sebenarnya daripada naik. Nah, kita benar-benar harus ekstra hati-hati di situ. Akhirnya kita mulai turun jam 2:30-an dan ketemu sampai di MPP jam 3 sore, sampai di MPP jam 3:30 kayak 3 sore, 3:30. Akhirnya kita drop logistik, ngasih tandu segala macam. SRU1 langsung persiapan lah untuk terjun ke bawah. Dia persiapan untuk penurunan. Langsung mereka ngeset peralatan, ngeset tandu. Gimana caranya biar bisa aman nih si tandu nih sampai ke bawah gitu ya. Gimana caranya biar si tandu ini enggak mengganggu aktivitas si rescuer nih yang turun. Karena kan kondisinya rappelling ya. Rappelling. Jadi takutnya tandu itu, apalagi kan kita nggak bisa bikin si tandunya stay gitu. Jadi tandu itu goyang-goyang. Masih goyang-goyang karena kan di tali ya. Kita pakai sistem prusik kemarin. Di tali, jadi yang bisa kena ke rescuer juga. Akhirnya di situ lumayan lama ngesetnya lumayan lama. Akhirnya turunlah rescuer,
2 orang dari damkar mulai turun, mulai penjemputan. Itu mulai turunnya mereka jam 4 sore. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Oh, udah kesorean. Iya, udah kesorean Bang. Oke. Dia mulai turun jam 4 sore. Itu mereka minta penerangan ya, headlamp, lalu logistik, makanan, minuman, terus sarung tangan, latex. Akhirnya dikasih semua sama kita, sama SRU yang bawa tandu, dikasih semua penerangan segala macam. Mereka mulai penurunan jam 4, sekitar jam 4 sore itu mulai penurunan itu jam 4:30. Yeah. Nah, SRU tandu mutusin untuk turun, mutusin untuk langsung turun ke bawah, kembali ke Kampung Bobojong, karena headlamp kita semuanya dikasih ke mereka. Oke. Gitu kan. Jadi kita takut kena malam di jalur gitu ya, takut nggak ada penerangan. Ya kita mutusin turun. Nah, sebelum kita turun itu, Danru SRU 1 itu memutuskan, itu mereka udah turun, tim damkar udah turun, rescuer udah descending. Namun setelah sampai sekitar korban, itu dapat info masuk ke Danru. Salah satunya juga ada beberapa kendala, HT lobet, HT-nya lobet segala macam, dan pijakan ya, masalah pijakan itu mudah longsor. Pijakannya tuh banyak batuan juga di situ. Akhirnya di situ Danru mengambil keputusan, Danru SRU 1 itu mengambil keputusan untuk evakuasi dilanjutkan besok pagi nih, kita lanjutkan besok pagi karena kondisi membahayakan. Itu kondisi membahayakan. Yang penting kita sudah mengetahui lokasi korban dan kondisi korban juga sudah meninggal posisinya. Kita sudah mengetahui itu semua. Alat semua udah udah di set semua di situ. Jadi lebih baik kita tarik mundur dulu. Akhirnya kita mutusin untuk mulai turun semua, dilanjutkan besok pagi pencarian. Akhirnya Danru 1 mulai kontak Poskodal, melaporkan situasi gitu ya, kondisi, dan Poskodal pun menerima laporan. Oke, nggak apa-apa kalau gitu, daripada membahayakan gitu ya. Jadi kita mulai turun, kita sampai lagi ke Kampung Bobojong itu maghrib, sampai bawah maghrib. Setelah sampai, keluarga sih di situ sebenarnya udah nungguin di bawah. Keluarga almarhum. Nah itu Bang, jadi ketika kita lagi ngeset tandu untuk descending, itu ada kesebar video tandu. Oke. Lagi disiapin buat descending nih, buat penurunan, kesebar video tandu. Nah jadi ramai disangkanya korban udah diangkut. Di hari kedua di hari ini. itu, padahal tandunya kosong, tandu kosong gitu yang di videoin tuh. Cuman jadi disangkanya korban udah diangkut. Akhirnya kesebar, keluarga pun langsung datang nih. Nyampe ke situ tuh, ke Kampung Bobojong, ke atas. Disangkanya kita turun udah bawa korban. Ternyata kan belum ya. Akhirnya dibilang lah kondisi korban gimana kondisinya, terus juga gak memungkinkan untuk evakuasi di hari ini. Ya kalau korban ya menerima walaupun nangis lah ya, karena ya udah meninggal gitu ya kondisinya. Akhirnya kita baliklah ke Poskodal jam 7 malam kita balik ke Poskodal, ke Polsek Taman Sari. Di situ udah rame di sana, evaluasi lah akhirnya. Nah di evaluasi itu juga masing-masing SRU nyampein gitu ya kendalanya apa aja segala macam. Akhirnya ditampilin juga intayan drone nih, titik-titik perkiraan yang sekiranya bisa penjemputan nih di bawah. Karena pas waktu sore itu ya, sebelum mulai turun descending itu, itu ada 2 opsi. Yang pertama ini opsinya kita tetap bawa jenazah ke bawah, cuman nanti dimasukinnya ke Kampung Bobojong Bang. Oke. Jadi dari situ tetap bawa tandu, kita turun gunung. Ascending nggak mungkin kan kita bawa naik ke atas karena kondisinya itu terlalu dalam, juga berat gitu ya. Dan kondisi turunnya lebih parah lagi kalau dari posisi atas MPP. Terus opsi kedua ini
penurunan korban sampai ke Sungai Citiis. Oke. Kenapa tuh Sungai Citiis yang dipilih? Karena emang itu si jurangnya itu nembusnya ke situ, Bang. Oh. Nembusnya ke Sungai Citiis. Dipilih ke situ akhirnya. Karena ya evaluasi segala macam diputuskan untuk penjemputan. Oke, besok pagi kita mulai. Kita fokusin ke wilayah Sungai Citiis. Oh, oke. Opsi yang kedua berarti dipilih ya? Sungai Citiis nih. Kita opsi Sungai Citiis. Akhirnya ditutup, evaluasi, pencarian dilanjutkan di hari ketiga. Di hari gitu, Bang. Nah, di hari ketiga ini mulai penjemputan di jam berapa tuh, Bang Odo? Oke, nah di hari ketiga ini hari Rabu ya, hari Rabu itu mulai start setelah briefing segala macam itu sekitar jam 7 jam 8 pagi. Oke. Mulai start ke atas. Nah ini juga lumayan ya terkendala ya karena kan emang harus naik lagi ke atas nih, harus naik lagi ke atas, terutama yang bukan ini ya, yang bukan nungguin di Citiis. Ada yang harus naik lagi ke atas. Akhirnya mulai naik lagi ke atas, ya mulai penurunan lagi gitu ya. Dan di hari ketiga ini yang jadi kendala itu cuaca, Bang. Oh, oke. Alam nih ya. Alam nih, cuaca sekitar siang lah, sekitar jam 1 jam 2 ini mulai turun rintik hujan ya. Udah mulai turun tuh gerimis, kabut segala macam. Akhirnya terkendala di situ sebenarnya. Mulai terkendala di situ, dan di Sungai Citiis sudah rame, udah warga udah datang segala macam gitu. Dan rescuer juga banyak di situ gitu ya, pada numpuk di situ nungguin. Karena kan emang infonya bakal penjemputan di situ ya. Nah, setelah mulai penurunan, mulai turunan descending gitu ya, menjemput jenazah sampai ke tanah ya, sampai ke darat itu sekitar jam setengah empat sore. Wih, sore. Lumayan lama, Bang, karena ya itu. Karena faktor cuaca juga Faktor cuaca, terus juga kondisi medan, ya kondisi medan yang lumayan berat gitu ya, membahayakan gitu. Jadi sekitar jam 4 sore, ya setengah 4 sampai jam 4 sore itu baru sampai di Citiis. Citiis itu. Setelah sampai bawah, semua dilepas dari rope aksesnya ya, lepas rope akses. Kita mulailah estafet nih, estafet penggantian membawa jenazah nih ke atas. Kita saling estafet itu lumayan capek ya, karena kondisinya juga itu banyak bebatuan, terus itu kondisi hutannya lumayan, jadi lumayan berat, dan kita bawa manusia gitu ya, bawa jenazah gitu ya, jadi berat banget. Dari estafet membawa tandu itu, sekali bawa itu ada sekitar 6 orang yang bawa. 6 orang. Nah, kondisi tandu kosong itu pas hari Selasa ya, hari Selasa. Kondisi tandu kosong itu kita bawa 2 orang. Iya, udah ada isinya udah beda nih. Udah ada isinya udah beda nih, jadi 6. Nambah bebannya banyak banget. Jadi berenam nih, 6 orang yang bawa. Cuman alhamdulillahnya ya di situ ya banyak relawan di situ. Karena terfokus semua di situ dan informasi masuk. Udah ketemu nih, udah diturunin, udah mulai diturunin, akhirnya pada ke situ semua, ke Citiis semua. Jadi ya lumayan kebantu lah di situ. Jadi bisa estafet ganti-gantian segala macam. Akhirnya baru sampai jam 4:30 itu mulai dimasukin ke mobil ambulans, masukin ke mobil, lalu mulailah dibawa ke Polsek Taman Sari, Bang, ke Poskodal. Jadi ke Poskodal dulu, baru ke Kampung Bobojong, ke rumah almarhum, ke rumah duka ya, ke rumah duka gitu, Bang. Wah, gila nih, pencarian 3 hari yang memakan waktu, bukan hanya waktu aja ya, daerah terjal juga, sama faktor cuaca. Tenaga, wah nguras lah, Bang. Nah, Bang Odo, di sini gue ingin sedikit bertanya nih. Ketika ini kan Bang Odo kan memang terjun langsung di lokasi, dan bukan hanya peristiwa ya satu ini aja, jadi banyak juga ya terjun di beberapa lokasi bencana. Ini kita ambil aja salah satu peristiwa ini. Gimana tuh perasaannya tuh ketika korban sudah ditemukan, walaupun ditemukan dalam kondisi memang udah tidak bernyawa? Perasaan Bang Odo tersendiri gimana sebagai orang yang ikut andil dalam pencarian tersebut? Oke, yang pertama sih yang jelas lega, Bang, kita lega karena banyak
banyak orang hilang itu nggak ketemu bang, nggak ketemu sama sekali jenazahnya. Jadi ya kan lebih kasihan ke keluarganya ya, mereka bertanya-tanya nih, dia masih hidup atau enggak, udah meninggal gitu. Dan ini kan alhamdulillahnya ya ketemu gitu ya. Jadi saya lebih merasa ya lega lah ya, alhamdulillah. Jadi dia bisa segera istirahat gitu kan, maksudnya segera dimakamkan. Keluarga pun juga tenang ya. Keluarga pun tenang, gak menunggu lama, walaupun pasti sedih ya. Iya. Karena, tapi seenggaknya kan itu ketemu jenazah, jadi mereka bisa menyolatkan segala macam gitu ya. Ya lebih ke lega sih, karena di beberapa kasus banyak juga yang nggak ketemu bang sampai sekarang, bahkan Di Gunung Salak. di Gunung Salak kayak waktu itu Sar Ciputri, sama itu juga warga lokal yang hilang, itu pencarian 10 hari bang. Nggak ketemu sampai sekarang nih. Sampai sekarang jenazahnya nggak ketemu. Kita nggak tahu dia hidup atau enggak gitu. Ya itulah, jadi lebih kasihan ke korbannya gitu, ke keluarga kalau nggak ketemu itu bang. Jadi ada tugas yang masih mengganjal nih. Masih mengganjal juga gitu bang. Iya. Oke, ngerti. Nah, memang baik lagi ke persoalan ini. Ini kan almarhum ini kan sempat berpisah sama si satu orang temennya ini ya. Berpisahnya karena apa sih? Kalau boleh tahu? Oke, jadi kalau menurut temennya ya, penuturan saksinya ya, info awal itu mereka itu mau menurunin sesuatu. Saya nggak tahu yang dia mau turunin itu apa, entah itu lembah atau apa. Si saksi ini nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat nih. Berarti si almarhum ini udah lewat duluan? Udah lewat duluan. Jadi almarhum udah jalan duluan, dia itu udah melewati duluan. Info dari saksinya ya, info masih awalnya begitu. Jadi almarhum udah lewat duluan, si saksi nggak bisa nih ketahan, terkendala entah karena medannya atau apa, dia nggak cukup ngejelasin hal itu. Akhirnya saksi ini ya dia milih jalur muter dan mutusin untuk ke puncak, ke atas lah. Gitu bang, awal terpisahnya ya. Terpisah tuh. Nah, kalau boleh tahu dua orang ini tujuannya ke atas itu apa tuh Mang Odo? Tadi kan bilang cuma nyari angin doang ya. Atau mungkin ada informasi lain tentang tujuan mereka berdua. Nah, jadi informasi awal nih ya yang dapat dari saksi itu, tujuan dia itu nyari angin nih, refreshing. Pengen jalan-jalan ke gunung lah gitu ya, pengen refreshing, hiburan gitu. Nah cuman ada informasi lain juga dari keluarga itu, dia mau ngambil tanaman, entah tanaman entah bunga gitu ya. Pokoknya emang mau melakukan sesuatu di atas itu. Jadi bukan sekedar nyari angin. Nah itu juga mungkin yang jadi alasan kenapa ada ditemukan karung gitu ya. Karena ditemukan karung juga. Mungkin itu alasannya ya, karena dia mau nyari apa gitu di sana, makanya bawa karung. Kemungkinan gitu bang. Jadi ada dua informasi gitu ya. Yang pertama dia nyari angin ke atas, yang kedua ada sesuatu yang diambil, entah itu tumbuhan ya. Tumbuhan pasti gitu bang. Nah ini balik lagi nih tentang ketika si korban ini ditemukan, kondisinya gambarnya kayak gimana tuh Mang Odo? Gambar kondisi korbannya, atau tengkurap atau telentang atau gimana? Posisi korbannya itu tertelungkup ya, tengkurap. Tengkurap posisi korbannya ditemuinnya, dan ya udah nggak bernyawa gitu ya. Maksudnya entah mungkin karena dia jatuh dari atas, mungkin posisinya begini gitu bang. Jadi akhirnya tengkurap atau gimana. Yang jelas posisi ditemukannya itu dia tengkurap. Kalau dari tubuhnya itu ada memar-memar atau membiru karena udah berhari-hari ya, berapa jam? Iya, ya namanya udah kan dari hari Minggu ya bang ya, udah lumayan 3 hari. Jadi sudah mulai ada pembengkakan ya, pembusukan lah ya, udah mulai ada, walaupun nggak terlalu gimana gitu. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Ada nggak sih pembahasan evaluasi kalau korban ini ketika dia jatuh ke jurang tersebut masih keadaan hidup, atau memang dia sebenarnya pas jatuh udah meninggal?
Oh enggak, belum ada, nggak ada informasi itu bang. Karena kan Oke. itu harus untuk dapat informasi itu kan harus visum dulu ya, baru ketahuan penyebab meninggalnya apa nih, baru ketahuan. Misalkan dia meninggal jatuh, itu ketahuan, berarti meninggalnya pas jatuh gitu karena benturan trauma atau apa. Iya. Misalkan keadaan dia meninggal di atas juga ketahuan gitu kan. Jadi cuman kan karena nggak ada visum ya, jadi ketika sampai di Poskoda langsung dibawa ke rumah duka, dikafanin, langsung Jadi nggak ada tindakan lebih lanjut nggak tentang ada kematian karena, korban ini ya. mungkin karena permintaan keluarga juga ya, pengen cepat-cepat gitu bang. Oke, wah gila. Nih menyikapi dari berbagai kasus dunia pendakian nih Mang Odo Oke, nih. Bang. Di bulan ini banyak banget nih kasus-kasus di dunia pendakian, terutama pendaki-pendaki yang hilang, tersesat, bahkan sampai meninggal dunia. Salah satunya di Gunung Salak ini ya, baru lama ini. Oke. Gimana tuh Mang Odo menyikapi beberapa tragedi kasus dunia pendakian yang sekarang ini lagi marak-maraknya nih? Yang pertama sih yang pasti ya, ya cukup miris ya, karena sekarang ini kegiatan mendaki ini kan jadi lumayan bisa dibilang jadi kayak lifestyle ya. Yeah. Maksudnya jadi banyak orang mendaki gitu ya. Cuman masalahnya itu nggak dibekali ilmu yang mumpuni, pemahamannya kurang gitu ya. Jadi lebih mungkin banyak yang anggap mendaki itu ya udah main refreshing gitu, hiburan gitu. Walaupun sebenarnya kegiatan mountaineering itu kan mengundang bahaya bang. Iya. Jadi bahaya ke kita sebenarnya. Jadi kita harus paham medan, terus juga kita fisik terutama harus prima, sampai ke pakaian aja kita harus sesuai gitu. Gitu sih bang. Jadi ya mirisnya di situ sih, banyak tragedi. Walaupun banyak faktor ya, nggak melulu yang masih baru, yang bahkan yang udah senior pun bisa kejadian gitu. Iya sih benar sih. Dan kayaknya lebih dipersiapkan lagi kali ya. Iya, jadi ya resiko tetap ada, tapi sebisa mungkin kita harus minimalisir bang. Gitu sih bang. Nah semoga ke depan nggak ada lagi tuh kejadian-kejadian serupa yang terjadi di gunung-gunung ya, terutama di gunung-gunung Indonesia lah ya. Betul. Oke nih, Mang Odo, terima kasih banyak udah mau berbagi cerita, berbagi kisah. Ini kisah yang sangat luar biasa. Di sini kita balik lagi cuman hanya sekedar sharing aja ya. Iya, Semoga teman-teman semua yang menonton video ini bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan pelajaran juga bagi kita semua. Saksikan terus video-video berikutnya dari Besok Pagi, dari gue Indra. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa malam pun perlahan berganti menjadi pagi. Setelah mendapatkan informasi yang sebenarnya, kami memutuskan untuk kembali pulang. Perjalanan pulang kali ini masih sama seperti sebelumnya, karena kendaraan kami yang mogok masih tertinggal di bawah. Tapi untungnya, secara tiba-tiba mobil tersebut kembali menyala. Kami semua merasa sangat lega, tidak perlu repot mencari bantuan, apalagi harus bermalam di pinggir jalan sambil menunggu montir datang. Maklum, lokasi kami cukup jauh dari kota, dan mencari bengkel ataupun montir di sana sangatlah sulit. Dalam perjalanan pulang, kami sempatkan untuk mengisi perut di tengah kota Bogor yang ternyata masih cukup ramai meski malam sudah larut. Setelah makan, perjalanan pun kami lanjutkan. Tak terasa, pagi mulai menyapa kami di sisa perjalanan. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Selamat jalan Pak Ayon. Semoga engkau diberi tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Doa terbaik untukmu. Sampai jumpa di perjalanan kami selanjutnya.
Thank